Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan routing statik di kelas B. Di sini saya menggunakan 7 jaringan. Hal yang pertama kita lakukan adalah menghubungkan komputer server ke perangkat-perangkat jaringan. Untuk menghubungkan komputer server ke switch, kita menggunakan kabel OTP yang berjenis strike. Begitu juga untuk menghubungkan switch ke router, kita menggunakan OTP yang berjenis strike juga. Dan kalau portnya kurang, kita bisa tambahkan. Dan untuk server ke router, kita menggunakan OTP yang berjenis crossover. Dan router ke router, kita juga menggunakan yang OTP yang berjenis crossover. Dan kita bisa menambahkan portnya bila perangkatnya kekurangan port. Oke, setelah itu semua selesai, kita akan membuat deskripsi IP address dan IP networknya. Untuk IP address gateway pada jaringan 1, saya menggunakan 190.160.1.1. Dan untuk IP address servernya saya menggunakan 190.160.2.1. Baru kita akan pindah ke jaringan yang kedua. Untuk gateway-nya saya buat 190.160.34.1. Untuk komputer pertama 190.160.35.1. Saya akan membuat berurutan agar tidak sulit saat konfigurasi IP address pada komputernya. Jadi saya buat berurut habis 35, 36, dan 37. Yang saya ganti adalah IP address yang ketiga. Setelah di jaringan yang kedua yang selesai, kita akan pindah ke jaringan yang ketiga. Untuk yang ketiga, saya akan menggunakan 190.160.65.1. Dan untuk di sebelahnya saya menggunakan 190.160.60.66. Dan untuk jaringan ketiga, pertama gateway-nya akan kita buat 190.160.98.1. dan saya buat seperti ke jaringan yang kedua, yaitu berurut. Untuk komputer yang kelima saya buat 90.160.99.1. yang kedua juga saya buat berurut agar lebih mudah saja. Dan yang ketiga saya buat 190.160.100.1. dan untuk servernya saya buat 190.160.100.2.1. Setelah itu kita akan pindah ke jaringan yang keempat. Kita susun dulu agar rapi. Untuk jaringan keempat, kita akan membuat 190.160.126. Dan di sebelahnya kita buat 190.160.127.1.
dan kita akan pindah ke jaringan yang kelima, dan kita buat gateway-nya 190.160.165.1. Seperti yang kedua dan keempat, kita buat berurut juga. Lalu kita akan pindah ke jaringan yang terakhir, yaitu jaringan yang ketujuh, dan kita akan membuat gateway-nya 190.190.195, dan untuk servernya nanti akan saya buat 190.160.196.1. Setelah semua selesai, untuk deskripsi IP address-nya, kita akan membuat deskripsi IP network-nya. Untuk IP network jaringan pertama, kita akan menggunakan 190.160.0.0. Dan kenapa sih kita membuat IP network-nya? Agar saat membuat routing statiknya dengan IP root, kita lebih mudah, tinggal kita lihat saja IPN-nya saja atau IP network-nya. Dan untuk jaringan kedua 190.160.32.0, jaring ketiga 190.160.64.0, jaringan yang keempat 190.160.96.0. Dan untuk yang jaringan yang kelima, kita akan buat 190.160.128. Kita rapikan dulu biar enak dipandang. Untuk yang keenam 90.160.160.0. Untuk jaringan terakhir 190.160.192.0. Setelah semua sudah selesai, kita akan beri IP address pada setiap server dan komputer. Kita isi sesuai deskripsi. Dan untuk netmasknya kita akan buat 2525.2525.224.0. Itu subnetmasknya kita semua samakan semua, dari router, dari server, semua kita akan menggunakan 255.255.224.0. Jangan lupa kita isi semua, jangan sampai ada komputer yang tidak kita isi IP address dan gateway-nya. Dan jangan sampai IP address dan gateway yang kita tulis lain dari deskripsi IP address yang setelah kita buat. Harus kita samakan agar penyetingannya tidak menjadi rumit dan menjadi lebih mudah. Kita isi semua untuk komputernya dan server. Pokoknya jangan sampai beda dari deskripsi yang telah kita buat. Setelah semua server dan komputer telah kita isi IP address dan gateway-nya, kita akan memberikan IP address pada routernya. Pertama, untuk interface pas Ethernet 1/0 kita masukkan IP address-nya 190.160.1.1 dan subnetmasknya 255.255.224.0. Dan kita isi juga yang interface pas Ethernet 0/0 juga, dan kita buat saja sesuai dengan deskripsi yang telah kita buat. Deskripsi IP address setelah kita buat.
Dan kita isi untuk router kedua sama, kita beri IP address dan netmasknya kita beri juga. Kita samakan saja sama seperti di deskripsi IP-nya agar penyetingannya tidak rumit. Dan kita lihat dulu IP deskripsinya agar sesuai dengan yang kita buat. Mohon maaf, sepertinya di jaringan yang kelima saya salah memberikan IP addressnya. Aturnya kita buat 18 ke atas, tapi saya buat malah malah di bawahnya seperti 126. Jadi kita ubah menjadi 190.160.129.1 dan untuk sebelahnya 190.160.130.1 dan kita masukkan IP addressnya ke router dan berhasil. Lalu kita pindah ke router yang terakhir dan seperti biasa kita masukkan IP addressnya sesuai dengan deskripsi yang telah kita buat. Sama juga seperti router yang pertama dan yang kedua, kita isi semua IP address interface FA1/0, 0/0 dan 2/0. Sepertinya saya mengalami kesalahan lagi karena saya memasukkan IP address yang sama pada router kedua dan router ketiga. Akan kita ganti IP router kedua agar IP-nya tidak sama dengan router ketiga. Kita ganti menjadi 190.160.129.1. Selanjutnya tinggal kita isi interface pas Ethernet yang lainnya yang belum diisi IP address pada router ketiga. Kita isi seperti router yang pertama dan router yang kedua. Setelah selesai, kita akan membuat IP rootnya. Untuk router yang pertama kita masukkan IP rootnya dan IP networknya 190.160.96.0. Setelah IP networknya kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.224.0 dan kita buat FA-nya 2/0. Kita buat sama juga, tinggal kita ganti IP networknya 96 kita ganti jadi 128 dan yang ketiga 128 nya kita ganti menjadi 160. Untuk yang keempat kita ganti menjadi 192. Setelah itu kita akan membuat IP root di router yang kedua. Untuk yang router kedua ada 4 IP root juga. Pertama IP root yang menuju ke jaringan ke 1 dan 2. Kita masukkan 190.160.0.0. Jadi kita masukkan subnet masknya 255.255.224.0 dan FA kita lihat dulu FA berapa, 1/0. Untuk jaringan pertama dan kedua kita gunakan FA 1/0 dan untuk menghubungkannya ke jaringan ke 7 dan 6 kita masukkan 2/0. Karena dia di tengah jadi dia memiliki basis Ethernet yang berbeda. Dan kita ganti IPN-nya sesuai dengan IPN yang sudah kita buat agar lebih mudah.
Setelah itu kita buat IP root di router yang ketiga. Terus yang ketiga kita masukkan IPN jaringan ke 1, yaitu 190.160.0.0 dan subnetnya seperti biasa 255.255.224.0 dan FA nya 1/0. Yang kedua kita masukkan jaringan yang kedua, 0 kita ganti jadi 32, dan yang ketiga kita masukkan jaringan yang ketiga jadi 64, dan yang keempat kita ganti menjadi jaringan yang VPN yang jaringan yang keempat yaitu 96. Setelah selesai, nantinya kita akan membuat hostname pada router kita. Untuk router yang pertama saya beri nama lab TKJ, dan kita akan buat passwordnya dengan line console 0. Oke, saya tipe, saya ketik login tidak line karena diketik line. Setelah itu kita buat passwordnya. Saya membuat passwordnya TKJ 123 saja biar mudah diingat. Ketikan login, lalu kita exitkan. Baru kita enkripsi dengan enable secret TKJ 123 agar password kita tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kita ketikkan selanjutnya service password encryption agar enkripsinya berjalan. Dan kita masukkan bannernya agar ketika ada yang masuk ada peringatan ketika ada orang yang masuk. Ini bebas mau buat katanya, suka hati kalian. Kita buat juga hostname untuk router yang kedua dengan nama labtb. Lalu ketikkan line console 0. Kita beri password. Passwordnya tb123. Ketikkan login. Baru kita exitkan. Kita enkripsikan enable secret tb123. Kita aktifkan encryptionnya service password encryption. Setelah itu kita masukkan bannernya untuk peringatan jika ada yang ingin masuk ke router kita. Bebas ya buat peringatannya, seperti kita buat seperti peringatan yang di router pertama saja. Lalu untuk yang ketiga saya akan memberi nama dengan lab tsm. Biasa kita klikkan line console 0 untuk membuat password. Passwordnya kita buat jadi TSM 123. Kalau kita klik login, kita ketikkan login, kita exitkan, kita enable secret, passwordnya TB123 TSM 123. Kita aktifkan encryptionnya service password encryption garis penghubung encryption. Kita buat bannernya. Untuk bannernya ketiga router saya buat sama saja biar tidak ribet. Setelah itu kita akan menyimpan semua settingan routernya di server. Caranya kita exitkan ke mode
ke mode privilege dan kita ketikkan copy running garis penghubung config tftp. Setelah itu kita masukkan IP address servernya. Untuk router yang pertama saya akan masukkan ke server yang mempunyai IP 190.160.2.1 dan kita beri nama filenya tkj backup saja. Setelah itu kita enter, kita tunggu sebentar. Oke, setelah selesai kita wrmem saja. Baru yang kedua sama, kita exitkan ke mode privilege, kita ketikkan copy running garis penghubung config tftp. Baru kita masukkan servernya, IP servernya yang untuk menyimpan settingannya, yaitu 190.160.102.1. Kita beri nama tb backup. Kita enter, tunggu sebentar. Setelah berhasil, kita ketikkan wrmem. Setelah itu kita akan menyimpan settingan router yang terakhir juga. Tinggal kita exitkan ke mode privilege, kita klikkan copy running garis penghubung config tftp dan kita akan masukkan IP address server 190.160.196.1. Kita beri nama tsm backup. Setelah itu kita klikkan wrmem. Setelah semua selesai, tinggal kita uji apakah semuanya berhasil. Kita hubungkan komputer ke router, ternyata sukses. PC server ke server ataupun komputer, kita klik yang merah agar sukses. Kita coba lagi apakah sukses, dan ternyata sukses. Dan tutorial kali ini berhasil. Semoga tutorial ini membantu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.